saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, adik-adik yang saya hormati, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua ya, tentang pemikiran kontemporer, mana dan ruang lingkup. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan kemarin, kita metode kuliahnya adalah interaktif learning namanya ya. Jadi ketika nanti saya menjelaskan slide presentasi, kemudian ketika Anda merasa ada yang ingin Anda pahami atau ada yang kurang jelas, Anda bisa bertanya langsung secara interaktif di masing-masing slide yang saya presentasikan. Baik, ini sesuai dengan RP yang saya bagikan di pertemuan minggu kemarin tentang pemikiran konsep kontemporer. Nah, ini kita akan membahas makna dan ruang lingkupnya. Menurut saya, semua mata kuliah itu harus diawali dengan memberikan definisi terlebih dahulu, dengan memberikan makna terlebih dahulu. Jadi kalau sederhananya, kalau Anda mengambil mata kuliah sejarah peradaban Islam, pertanyaannya apa itu peradaban? Itu harus dijawab terlebih dahulu, harus clear, harus dijelaskan terlebih dahulu. Dari sekian banyak definisi yang ada tentang peradaban itu, kita memahami peradaban seperti ini. Karena biasanya kalau dari awal itu tidak mengikuti mata kuliah dengan baik, maksud saya tidak disampaikan definisinya dengan baik, maka nanti di tengah-tengah pertemuan selanjutnya itu bisa jadi bimbang kita. Masa ini peradaban, masa ini peradaban. Itu pengalaman saya dulu ya. Saya dulu ketika menuliskan peradaban itu dikasih bedah artikel sama dosen saya. Saya masih ingat itu tulisannya namanya Ibu Zaidan. Ibu Zaidan itu pernah nulis dan mempertanyakan sebenarnya apakah syariat itu peradaban atau tidak. Bingung kita kan? Jawabnya itu kita pertemuan pertama untuk mendefinisikan sejarah peradaban Islam. Karena kalau definisi ini tidak clear, tidak apa, nanti kita bingung untuk ngobrol nantinya. Itu juga yang menjadi motivasi saya, sehingga di setiap pertemuan, sebagaimana saya sampaikan minggu kemarin, saya ingin selalu mulai dengan memahami definisi dan memberikan semacam kita sepakat gitu, artinya tidak sepakat secara total, tapi paling tidak kita paham apa sih sebenarnya mata kuliah kita ini, poin-poinnya apa saja. Saya ingin mulai dengan pendahuluan ya. Pendahuluan, semua kita percaya, meyakini, karena sebagai muslim yang mempercayai dan meyakini bahwa Al-Quran itu sangat cocok untuk semua zaman dan semua tempat. Ya kan? Jadi Al-Quran kita, orang Saudi, orang Mesir, orang Indonesia, orang Bahrain, sama Al-Qurannya. Tidak ada yang beda. Dan kita juga meyakini bahwa karena Al-Quran cocok untuk semua zaman, maka Al-Quran bisa bertahan sampai hari ini. Tapi pertanyaannya, tapi masalahnya bahwa jarak kita sama Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu itu sekitar 1400-an atau hampir 15 abad. Itu jarak Al-Quran dengan kehidupan kita. Apakah 15 abad ini tidak ada yang berubah? Jawabannya sangat banyak yang berubah. Kalau kita menggunakan kalkulasi tidak hanya 180 derajat, tapi 360 derajat sudah berubah sekarang kehidupan itu. Apalagi perubahan yang paling nyata ditandai pada abad 17 ketika adanya revolusi industri. Orang berhaji sudah nggak pakai kapal laut 2 bulan 3 bulan, sudah bisa sekitar 5 jam sampai Mekah. Kalau orang berhaji dari Mesir mungkin 3 jam 4 jam sampai Mekah. Kalau Indonesia mungkin 14 jam sampai Mekah. Dulu orang berhaji 3 bulan. Berangkatnya saja, pulangnya 3 bulan, hampir 6 bulan berlalu. Apakah itu sama? Berubah. Pada masa Nabi orang pakai onta, sedangkan kita sekarang jarang menggunakan onta untuk berhaji. Artinya bahwa jarak Al-Quran diturunkan dengan kehidupan kontemporer atau kehidupan hari ini itu sudah banyak yang berubah. Maka pertanyaannya itu adalah bagaimana seharusnya kita menafsirkan Al-Quran di masa hari ini yang berubah dengan awal diturunkan dengan kehidupan hari ini. Ini kemudian yang melandasi adanya pemikiran tafsir kontemporer sebagai pengantar. Jadi orang kontemporer itu menyadari bahwa memang
umat Islam, aturan sudah final 30, tidak mungkin ada tambahan, tidak mungkin ada pengurangan. Tetapi kalau melihat kehidupan hari ini yang berubah, apa kita akan stagnan? Penafsiran kita pada literal saja, menggunakan hadis, menggunakan kaul ulama abad 1 atau 2, ataukah kemudian kita bergerak dengan non literal yang disebut sebagai tafsir literasi, menggunakan akal lebih penting atau lebih kuat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Prinsipnya kalau kita ingin mengetahui bagaimana Al-Quran berbicara hari ini, maka kita tanya hari ini, jangan tanya masa lalu yang tidak sama realitasnya dengan itu prinsipnya sebagai pengantar. Sekarang apa sih sebenarnya definisi dari pemikiran tafsir kontemporer itu? Ada 3 kata kunci ya, pemikiran, tafsir, dan kontemporer. Pemikiran itu adalah ciri-cirinya. Ya, kalau kita berbicara pikir dalam Al-Quran itu paling tidak 2 kata kunci yang paling kuat. Kalau kita ingin membahas tentang pikiran, yaitu yaqilun dengan yatafakkarun ya. 2 kata kunci itu. Kalau kata baru nanti beda lagi. Karena kata baru biasanya kalau kita menggunakan bahasa yang dasar itu berpikir pakai hati. Susah untuk masuknya itu. Gimana maksudnya Pak berpikir pakai hati itu? Padahal hati itu juga bisa berpikir kan. Dalam Al-Quran dan lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum a'zanun la yafqahuna biha. Itu kan ayatnya. Jadi hati juga bisa berpikir. Tapi itu dalam pandangan tasawuf. Secara umum menggunakan kata kunci pemikiran itu adalah yaqilun yatafakkarun. Aktivitas memahami yang menggunakan akal. Itu namanya berpikir. Maka pemikiran itu basisnya adalah akal. Oh, akal itu fungsinya kayak gimana Pak? Ya, contohnya di sini. Artikel saya di sini mengatakan bagaimana fungsi akal dalam menggali hukum Islam di masa kontemporer ini. Ini terbit di tahun 2016 dari IAIN Protokol Fakultas Hukum Islam dan Syariat. Di situ saya memetakan akal. Bagaimana model berpikir akal, bagaimana model akal dalam mengistimbat hukum Islam. Karena kalau kita berbicara pemikiran, sekali lagi itu basicnya itu biasanya akal. Nah itu sebabnya kalau filsafat itu orang mengatakan kebijaksanaan tapi diraih dengan akal pikiran. Itu artinya orang bijaksana itu bisa juga dengan kalau akalnya sehat berpikir, dia bisa bijaksana. Yang kedua, memiliki konstelasi teori. Artinya pemikiran dalam hal ini yang namanya orang berpikir itu pasti dia memiliki konsep, pasti dia memiliki teori. Itu sebabnya kalau kita melihat studi Quran hari ini, ada yang disebut sebagai penafsiran, ada yang disebut sebagai interpretasi, ada yang disebut sebagai hermeneutika. Ya kan? Pernah dengar kata interpretasi? Nah, apa bedanya sebenarnya interpretasi sama penafsiran? Interpretasi sama eksegesis namanya kalau di bahasa Inggris ya. Karena interpretasi ini bahasa Inggris seperti buku yang saya sampaikan tadi itu, bukunya bahasa itu judulnya itu interpretasi Quran. Sebenarnya yang namanya interpretasi itu wajib ada teori. Kalau penafsiran itu, kalau kita mengatakan tafsir sebagai penafsiran dan tafsir sebagai interpretasi, itu berbeda maknanya. Karena kalau kata interpretasi lebih dekat dengan kontemporer. Kalau penafsiran dulu itu kita mengutip peran orang aja. Nah, si A melakukan mengutip pandangan si A sebelumnya, si B sebelumnya, si C sebelumnya, maka jadilah kita tafsir. Kalau ini tidak, dia punya teori pemahaman, maka kemudian lahirlah penafsiran. Mungkin seperti yang dalam banyak pikiran-pikiran masuk kontemporer itu ya kayak Muhammad Sahrul, Abdul Rahman, Abdullah Said, dan lain sebagainya. Karena kemudian mereka memiliki konstelasi teori dan mereka kemudian menggunakan akal sebagai basisnya, maka itulah dalam pemikiran Islam disebut sebagai progresif, mujtahid progresif, mujtahid yang maju maksudnya itu, yang menggunakan akalnya yang dimiliki dalam pembacaan. Nah, yang selanjutnya ciri-ciri pemikiran itu adalah mengusahakan dialektika, yaitu relasi proporsional antara agama, akal, dan realitas. Contoh dialektika itu adalah ini namanya dialektika.
3 garis yang sirkular dialektika ini. Dalam tafsir nanti di bagian terakhir saya jelaskan dalam tafsir ini namanya Al-Quran teks, ini namanya mufasir, ini namanya peneliti, atau kemudian Al-Quran mufasir ini namanya membaca masyarakat atau ini. Pokoknya dari kita ya. Artinya bahwa kita kalau kita menggunakan akal kita, wajib kita mempertimbangkan realitas, wajib kita mempertimbangkan agama, wajib kita mempertimbangkan akal. Itu biasanya ciri-ciri pemikiran. Jadi gitu. Maka mungkin nanti kalau adik-adik membaca buku yang namanya dialektika tafsir, karena semua bahasa kontemporer itu dialektika, semua, tidak ada satu pun yang dialektika. Itu kan. Kemudian tafsir apa? Tentu ada banyak pemahamannya. Tafsir definisi bahasa ada, definisi istilah ada, tapi sederhananya tafsir itu adalah pemahaman terhadap teks agama. Kalau Islam ya namanya teks Al-Quran, kalau Buddha namanya Tripitaka, kalau kita namanya Injil. Apakah semua agama punya tafsiran sama? Semua agama punya tafsiran, karena semua agama juga punya tokoh agama. Kita di Islam namanya Ustadz ya, di orang Kristen juga ada ustadznya, di Hindu juga ada ustadznya. Mereka yang menafsirkan agama. Kalau dalam bahasa ini namanya, di Islam namanya dai, kalau di Kristen namanya misionaris. That's right. Cerdas sebenarnya biasa itu. Nah, lalu kemudian agama dan pemahaman kontemporer, agama di Islam, dan itu ada dua dia alirannya. Yang pertama la madara lil aqdi, agama di kontemporer tidak membutuhkan nalar, maka inilah yang disebut sebagai salafi, wahabi. Nggak boleh pakai akal, yang benar hanya satu itu Al-Quran hadis saja. Yang kedua kemudian fi majar al-aqdi, dalam lain hal ini disebut sebagai tadi atau pembaharuan yang digunakan oleh Muhammad Abdul, digunakan oleh Sunnah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ini dan sebagainya. Kita menggunakan. Kenapa kemudian kita menggunakan itu Pak? Karena kita termasuk orang-orang yang menggunakan usul. Kalau orang-orang tradisional Salafi itu tidak menggunakan usul fikih dan mengharapkan dasar. Bedanya ya. Ya. Kalau kita berbicara tafsir kontemporer, barangkali kita perlu merenung salah satu tulisan terbaik dari intelektual Islam pada tahun 1980-an. Namanya Malaysia itu menulis di kolom jurnal namanya Jurnal Ulumul Quran. Jurnal Ulumul Quran itu jurnal yang menurut saya di Indonesia itu kayak pertama jurnal yang spesifik membahas tentang ya tafsir Al-Quran sosial kemasyarakatan itu. Banyak orang nulis dulu, sekarang udah nggak terbit lagi, tapi clipping-clippingnya masih banyak. Saya kayaknya punya 15 judul Quran. Itu nulis tuh orang-orang besar semua, yang OPD di situ, semuanya orang Malaysia. Jadi sekitar 30 tahun yang lalu sebelum kita hari ini, tahun 2020 itu saya sudah menulis bagaimana adanya potensi perkembangan tafsir menuju arah tafsir kontemporer. Kita sudah mendengar dulu tulisan. Maksudnya tafsir kontemporer itu apa Pak? Tafsir yang sadar bahwa akan adanya perubahan dalam kehidupan manusia ini. Manusia ini tidak statis, dia tidak dinamis. Kalau adik-adik menggunakan bahasa Muhammad Syahrul, an-nusus mutanawiyah wal waqa'i ghairu mutanahiyah. Jadi Al-Quran 30 juz selesai dia mutanahiyah, tetapi perilaku, budaya, kehidupan, etika sosial itu yang nggak pernah selesai, lalu dinamis. Nah itu sebabnya kalau kita menggunakan teori transformasi sosial, perubahan itu bukan untuk dilawan. Manusia tidak bisa melawan perubahan. Manusia hanya bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Kalau dulu orang dakwah dari rumah ke rumah, nggak ada YouTube. Sekarang ada YouTube. Orang nggak perlu dakwah dulu, cukup pakai YouTube misalnya. Itu kemudian kita nggak bisa berhenti YouTube. Kita hanya bisa menyesuaikan cara dakwah kita menggunakan YouTube. Karena itu masuk sebagai perangkat modern, perangkat kehidupan hari ini gitu maksudnya. Yang nggak bisa kita lawan, kita yang bisa menyesuaikan. Kemudian
Tafsir kontemporer karena adanya pembaruan pemikiran tersebut sebagai tajdid ini adanya di Mesir, yaitu di tokohnya Muhammad Abduh. Jadi ada dua tajdid di Indonesia, di dunia Islam ya. Kalau kita berbicara secara politik, yang pertama namanya tajdid Muhammad Abduh, yang kedua tajdid Hasan Al-Banna. Itu dia di India, Hasan Al-Banna namanya. Kemudian adiknya namanya Jamal Al-Banna. Ini adik kakaknya tapi dia bertentangan ya. Hasan Al-Banna itu adalah tradisionalis, sedangkan Jamal Al-Banna ini liberalis. Karena Jamal Al-Banna itu punya buku judulnya itu Al-Quran Pluralisme. Al-Quran kita pluralisme judul bukunya. Itu terjemahkan oleh Rizman Zuki tahun 2011 atau 2012. Itu adik kakak ya. Nah, kalau kemudian Muhammad Agung, tajdidnya itulah menghargai modernitas. Maka lahirlah dia nanti Muhammadiyah itu. Indonesia. Itu ideologinya Muhammad Agung. Tapi kalau Hasan Al-Banna lahirlah ke Salafi katanya. Bahwa tajdid itu adalah melawan modernitas dan kembali kepada mazhab salafus saleh. Tapi di tafsir ini Muhammad Abdul maksudnya ya. Sehingga dalam dunia tafsir kontemporer, tafsir al-ma'an itu menjadi kewajiban mungkin kesederhananya untuk dikaji. Karena peletak dasar tafsir kontemporer itu adalah adanya modernisasi atau pemikiran, pemenuhan pemikiran dari Muhammad Abdul dalam tafsir al-ma'an itu. Yang selanjutnya itu adalah adanya upaya dari agama untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan.